warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semua peserta lomba terhormat yang saya cintai dan yang saya banggakan, segenap dewan juri dan dewan guru yang saya hormati, pada melaksanakan lomba cerdas cermat yang kita agendakan pada sore hari ini dalam kondisi yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah, amin, kemampuan dan kecerdasan untuk bisa menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diberikan oleh operator. Saya sampaikan bahwa cerdas cermat ini sebagai berikut. Adapun toples ini, toples ini berisi fun mata pelajaran yang akan kami suguhkan ke masing-masing peserta. Kenapa kami harus menggunakan toples? Ini akan kami undi nanti, dan pertanyaan sesuai dengan pilihan masing-masing peserta, agar tidak ada timbul kecurigaan bahwa pertanyaan itu terkesan tidak adil, ada yang mungkin terasa sulit atau seperti apa, maka dewan guru tidak berhak untuk memilihkan. Anda sendiri yang bisa memilih sesuai dengan nasibnya, sesuai dengan takdir, bahwa peserta ini mendapatkan pertanyaan yang ringan atau yang sulit, ini tergantung dari nasib Anda semuanya. Adalah fun tauhid, dan yang sebelah selatan fun tajwid. Ada 3 mata pelajaran: fikih, tauhid, dan tajwid. Fikih, tauhid, dan tajwid. Di babak pertama ini akan diberikan di babak pertama. Siapa yang mampu menjawab dengan benar, maka dia mendapatkan nilai 100. Dan yang tidak mampu menjawab dengan benar atau jawabannya salah, nilainya 0 ya. Kemudian setelah agenda atau babak yang pertama selesai, maka diganti dengan babak yang kedua. Di babak yang kedua ini adalah pertanyaan dengan sistem tidak mampu menjawab, maka dilempar. Mampu menjawab punya nilai 100, tetapi tidak mampu menjawab, maka pertanyaan dilempar ke grup sebelahnya. Dilempar ke grup sebelahnya. Dan apabila mampu menjawab pertanyaan yang dilempar tadi, maka mempunyai nilai separuh, yaitu 50. Itu babak yang kedua. Kemudian babak yang ketiga ini adalah adu cepat tepat. Siapa yang bisa menjawab, maka angkat acungkan jempol, acungkan telunjuk siapa yang bisa menjawab dengan benar. Tetapi hati-hati, apabila tidak benar jawaban saudara, maka nilai Anda dipotong. Di babak cepat tepat ini, kalau sudah mengacungkan jempol, mengacungkan telunjuk, kemudian jawabannya salah, maka nilainya dipotong. Maka jangan asal angkat jempol, angkat telunjuk. Karena kalau sudah angkat telunjuk, kemudian tidak mampu menjawab dengan benar, sekali lagi nilainya dipotong. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu guru serta peserta lomba sudah siap? Siap ya? Siap. Kalau nunggu ini hujan selesai, ini sepertinya lama. Terus kita jalan, terus kita maju. Silakan kita mulai dari mata pelajaran tajwid. Tolong
Pak Zayadi, Ustadz Zayadi, sini Pak. Ustadz Zayadi. Sini tak. Atau Ustadz Buang. Waktu menjawab ini 30 detik ya. Waktu menjawab 30 detik. Salon abang baca. Maka kalau dalam 30 detik tidak mampu menjawab, maka dianggap tidak menjawab dan tidak punya nilai. Mudah-mudahan dapat jawaban, dapat persoalan yang enteng dan mampu menjawab. Pak jam-jam. Pertanyaan yang pertama tolong digunakan untuk regu A atau grup A, yaitu pertanyaan sendiri. Tolong disimak dan didengarkan baik-baik. Pertanyaan hanya bisa diulang satu kali. Waktu menjawab 30 detik dari sekarang. Jadi baru bisa menjawab setelah pertanyaan selesai dan setelah bel dibunyikan. Jadi kalau bel sudah dibunyikan baru menjawab, itu aturannya ya. Pertanyaan yang nomor 1. Apabila ada waw atau ya sukun sebelumnya berharokat fathah, maka disebut bacaan. Saya ulangi lagi. Apabila ada waw atau ya sukun sebelumnya berharokat fathah atau huruf sebelumnya berharokat fathah, maka disebut bacaan. Masih ada waktu. Bacaan mat. Masih ada waktu. Bacaan mat. Masih ada waktu. Ternyata pertanyaannya sudah habis, waktunya sudah habis. Jawaban kurang benar. Yang benar adalah mat lain. Nilai 50 untuk regu A. Pertanyaan yang kedua masih pertanyaan tajwid. Pertanyaan yang kedua tolong didengarkan baik-baik. Bacaan inna summa adalah contoh dari bacaan Bunda. Saya ulangi. Inna summa adalah contoh bacaan Bunda. Yakin? Kalau yakin bilang pas gitu ya. Pas. Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu A. Pertanyaan yang ketiga. Lafaz abgi hajjaka wa qaf akimah adalah huruf-hurufnya. Saya ulangi. Lafaz abgi hajjaka wa qaf akimah adalah huruf-hurufnya apa? Idhar Qamariyah. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar. Nilai 100 untuk
silakan dipindah ke masuk. Selanjutnya adalah regu B. Tolong didengarkan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, cara membaca idgham mutamasilain yaitu harus titik-titik. Saya ulangi lagi. Cara membaca idgham mutamasilain harus titik-titik. Dengan cara memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Yakin? Nah, Ternyata jawaban benar. Kami menilai 100 untuk regu B. Pertanyaan yang kedua, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ho, maka wajib dibaca apa? Saya ulangi, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ho, maka wajib dibaca apa? benar. Yakin? Ternyata jawaban benar. Kami beri nilai 100 untuk regu B. Pertanyaan yang ketiga, apa arti dari al-qat'u menurut bahasa? Saya ulangi, apa arti dari al-qat'u menurut bahasa? Al-qat'u Atau kotok? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Waktu masih ada. Ternyata tidak bisa menjawab, tidak mendapatkan nilai. Langsung diskusi. Jawaban yang benar memotong tadi ya. Al-qat'u itu arti menurut bahasa memotong. Masih asli ya. Langsung ke regu C atau grup C. Saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apabila ada dal, ada huruf dal bertemu dengan Allah, disebut bacaan apa? Kamu ambil rencang. Silakan, waktu sudah dimulai. Waktu masih ada. Berdiskusi silakan dengan temannya. Ternyata tidak bisa menjawab, nilai 0 untuk regu C. Pertanyaan yang kedua, wahum bihi atau i'tasim billah adalah contoh bacaan. Saya ulangi, wahum bihi atau i'tasim billah adalah contoh bacaan. Mim mati bertemu ba. Bacaan Masih ada waktu. Pas mun mulai yakin. Waktu masih ada.
Ternyata tidak bisa menjawab, maka nilainya masih 0 untuk regu C. Pertanyaan yang ketiga, tenggorokan bawah adalah tempat keluarnya huruf apa? Tenggorokan bawah adalah tempat keluarnya huruf apa? Sekedar satu alif tanpa bernapas dengan niat melanjutkan bacaan adalah pengertian dari apa? Saya ulangi, berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernapas dengan niat melanjutkan bacaan adalah pengertian dari bacaan apa? Insya Allah ini pertanyaan dari kelas 6. Waktu masih ada, silakan berdiskusi dulu. Gimana? Waktu masih ada? Ternyata tidak bisa menjawab, maka saya kasih nilai 0. Yang benar adalah sakta. Pertanyaan yang kedua, fama robihat tijaratuhum adalah contoh bacaan apa? Saya ulangi, fama robihat tijaratuhum adalah contoh bacaan apa? Yakin? Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu D. Pertanyaan yang ketiga, kebalikan dari mufahomah adalah, saya ulangi, kebalikan dari mufahomah adalah masih ada waktu. Silakan berdiskusi dulu dengan temannya. Waktu masih ada. Ternyata tidak bisa menjawab. Yang benar jawabannya adalah murokokoh. Silakan mengambil regu E. Siap-siap, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan imalah? Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan imalah? Silakan menjawab. Ayo, saya tahu, langsung aja jawab, saya tahu. Silakan regu E. Ini adalah soal untuk kelas 6. Ternyata tidak bisa menjawab. Saya kasih nilai 0 untuk regu E. Yang benar adalah bacaan fathah mendekati kasroh. Pertanyaan yang kedua, mengganti tanwin dan nun mati atau mengganti suara tanwin dan nun mati menjadi suara mim adalah pengertian dari bacaan. Saya ulangi, mengganti suara tanwin dan nun mati menjadi suara mim adalah pengertian dari bacaan. Masih ada waktu.
Pas. Ternyata jawaban salah, nilai 0. Yang betul adalah bacaan ikhlaq. Non mati katanya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Apa arti tobi'i menurut bahasa? Muatan tabi'ah. Apa arti tobi'i menurut bahasa? Muatan tabi'ah. Cukup. Yakin? Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk ragu E. Kita lihat hasil nilai sementara. Ragu A mendapat nilai 250. Ragu B mendapat nilai 200. Ragu C tidak mendapat nilai 0. Ragu D mendapat nilai 100 dan regu E mendapat nilai 100. Tepuk tangan untuk peserta kita. Kerjakan di titik-titik. Sekali lagi saya ulang, iktikaf hanya dapat dikerjakan di titik-titik. Di masjid. Yakin? Pas. Bagus, jawaban benar, nilai 100. Pertanyaan yang kedua. Waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah adalah titik-titik. Saya ulang, waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah titik-titik. Setelah sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Yakin? Pas. Benar, mendapatkan nilai 100. Pertanyaan ketiga, hukum takziah ialah titik-titik. Hukum takziah adalah titik-titik. Sunat. Yakin? Pas. Benar, dan mendapatkan nilai 100. Grup B, baca bismillah. Mudah-mudahan dapat pertanyaan yang ringan, yang gampang. Bersiap untuk grup B. Pertanyaan yang pertama, mata pelajaran fikih. Puasa sunat bulan Syawal dikerjakan selama titik-titik. Puasa sunat bulan Syawal dikerjakan selama titik-titik. Kelas lemak dia. Berapa hari? Hari. Yakin? Jawaban salah. Nilainya 0 untuk pertanyaan yang pertama grup B. Yang benar 6 hari. Pertanyaan yang kedua, zakat fitrah yang kita keluarkan seharusnya berupa titik-titik. Zakat fitrah yang kita keluarkan adalah berupa titik-titik. Uang. Masih ada waktu untuk menjawab dengan benar. Harta benda. Yakin? Jawaban salah, nilainya 0. Yang benar, bahan makanan pokok yang biasa kita makan. Pertanyaan yang ketiga, hukum akikoh adalah titik-titik bagi umat Islam. Hukum akikoh adalah titik-titik bagi umat Islam. Sunnah yang dianjurkan. Masih ada waktu. Pas. Pas, jawaban benar, nilainya 100 untuk grup
B. Pertanyaan disimak, diperhatikan dengan baik untuk grup C. Niat puasa Ramadan dilakukan pada titik-titik hari. Niat puasa bulan Ramadan dilakukan pada titik-titik hari. Pada malam hari. Yakin? Pas. Benar dan mendapatkan nilai 100 untuk grup C. Pertanyaan yang kedua, hukum ibadah umroh bagi yang mampu ialah titik-titik. Fardu ain. Yakin? Pas. Benar dan mendapatkan nilai 100 untuk grup B. Grup C. Pertanyaan yang ketiga, tiap-tiap minuman yang memabukkan hukumnya titik-titik. Haram. Yakin? Pas. Benar dan mendapatkan nilai 100 untuk grup C. Silahkan. Apa yang sekali lagi saya ulang pertanyaannya. Pinjam meminjam hukumnya titik-titik. Sunnah. Masih ada waktu? Boleh. Diperbolehkan. Masih ada waktu? Sudah yakin? Pas. Sudah yakin? Pas. Jawabannya salah. Yang benar jawaban yang pertama sunat. Yang kedua, hitan. Sekali lagi, hitan disyariatkan sejak masa Nabi titik-titik. Ibrahim. Yakin? Jawaban benar dan mendapatkan nilai 100. Ada berapa jumlah mustahik? Ada berapakah jumlah mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. 8. Yakin? Yakin. Yakin? Jawaban benar dan mendapatkan nilai 100 untuk grup D. Diperhatikan untuk grup E. Saya mulai. 1. Salat sunat yang ganjil jumlah rakaatnya disebut titik-titik. Witir. Yakin? Yakin. Jawaban benar, nilai 100. Pertanyaan kedua, hukum mengeluarkan zakat fitrah ialah titik-titik. Wajib. Yakin? Yakin. Pas. Pas, benar dan mendapatkan nilai 100. Riba itu terbagi menjadi titik-titik macam. Riba itu terbagi menjadi berapa macam? 4. Masih ada waktu. 4. Pas, jawabannya benar dan mendapatkan nilai 100. Ya, untuk mata pelajaran tauhid regu A, tolong diperhatikan ya. Pertanyaan yang pertama, masuknya orang-orang kafir ke neraka adalah perkara yang berhubungan dengan apa? Masuknya orang-orang kafir ke neraka adalah perkara yang berhubungan dengan apa? Hari kiamat.
Masih ada waktu? Berhubungan dengan apa nak? Ayo masuk. Yakin? Akhirat. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu A. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan karomah? Apa yang dimaksud dengan karomah? Karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada diri seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan sebagai nabi. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu A. Pertanyaan yang ketiga, sifat yang gunanya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah disebut. Sifat yang gunanya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah disebut sifat apa? Muhal. Masih ada waktu. Pas. Ternyata jawaban salah, nilai 0 untuk ragu A. Yang benar adalah sifat salbiyah. Masuk kanan. Masuk kanan. Selanjutnya pertanyaan untuk ragu B. Perhatikan ragu B, pertanyaan yang pertama. Huwal awwalu wal akhiru al ayat adalah dalilnya sifat apa? Huwal awwalu wal akhiru al ayat adalah dalilnya sifat apa? Masih ada waktu? Waktu masih ada. Kelas lemak bodoh. Waktu masih ada. Yakin? Ternyata jawaban salah, nilai 0 untuk regu B. Pertanyaan yang kedua, ada berapakah kitab Injil yang ada di zaman sekarang? Sebutkan. Ada berapakah kitab Injil yang ada di zaman sekarang? Sebutkan. Waktu masih ada. Waktu masih ada. Silakan berdiskusi dengan temannya. Waktu masih ada. Ternyata waktu telah habis. Maka karena tidak bisa menjawab, maka diberi nilai 0. Yang betul ada 4. Mata, Luko, Markos, dan Yohana. Pertanyaan yang ketiga, apakah pengertian iman kepada hari kiamat? Apakah pengertian iman kepada hari kiamat? Silakan menjawab. Waktu masih ada. Sepuluh detik. Waktu tersisa 5 detik. Waktu tersisa. Ternyata tidak bisa menjawab, nilai 0 untuk regu B. Pertanyaan yang pertama untuk regu C. Apakah arti kaunuhu muridan? Apakah arti kaunuhu muridan? Maha berkehendak. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu C. Kebalikannya sifat kitman adalah
Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu C. Nomor 3, perbuatan hamba yang karena terpaksa. Saya ulangi, perbuatan hamba yang karena terpaksa itu hukumnya Haram. masih ada waktu. Pas. Ternyata jawaban salah, nilainya 0. Pertanyaan yang pertama untuk regu D, berikan dalilnya sifat kaunuhu qadiron. Berikan dalilnya sifat kaunuhu qadiron. Masih ada waktu. Waktu masih ada. Silakan dijawab, waktu masih ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu D. Sebutkan sifat jaiz bagi Rasul. Sebutkan sifat jaiz bagi Rasul. Silakan menjawab. Waktu masih ada. Menjawab walaupun salah itu tidak apa-apa. Yakin? Ternyata jawaban salah, nilai 0 untuk regu D. Bagaimanakah hukum orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah? Bagaimanakah hukum orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah? Apabila Allah mengampuni, maka ia akan masuk surga. Apabila Allah tidak mengampuni, maka ia akan masuk neraka sesuai kadar dosanya. Yakin? Yakin. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu D. Pertanyaan yang terakhir untuk regu D. Setelah ini kita sholat dulu. Pertanyaan yang pertama, hari akhir disebut juga hari apa? Hari akhir disebut juga hari apa? Hari kiamat. Yakin? Ya. Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu E. Apa arti dari mausufuna bikulli sifatin tazino? Apa arti dari mausufuna bikulli sifatin tazino? Masih ada waktu. Waktu masih ada. Waktu masih ada. Gimana? Ternyata tidak bisa menjawab, nilai 0 untuk regu E. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa bagiankah sifat salbiah itu? Ada berapa bagiankah sifat salbiah itu? Ada 1. Masih ada waktu. Pas. Ternyata jawaban salah, diberi nilai 0 untuk regu. Pertanyaan yang pertama untuk regu C. Apakah arti kaunuhu muridan?
Apakah arti kaunuhu muridan? Maha berkehendak. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu C. Kebalikannya sifat kitman adalah Tablek. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu C. Nomor 3, perbuatan hamba yang karena terpaksa. Saya ulangi, perbuatan hamba yang karena terpaksa itu hukumnya Haram. masih ada waktu. Pas. Ternyata jawaban salah, nilainya 0. Pak. Pertanyaan yang pertama untuk regu D, berikan dalilnya sifat kaunuhu qadiron. Berikan dalilnya sifat kaunuhu qadiron. Masih ada waktu. Waktu masih ada. Silakan dijawab, waktu masih ada. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu D. Sebutkan sifat jaiz bagi Rasul. Sebutkan sifat jaiz bagi Rasul. Silakan menjawab. Waktu masih ada. Menjawab walaupun salah itu tidak apa-apa. Yakin? Ternyata jawaban salah, nilai 0 untuk regu D. Bagaimanakah hukum orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah? Bagaimanakah hukum orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah? Apabila Allah mengampuni, maka ia akan masuk surga. Apabila Allah diampuni, maka ia akan masuk neraka sesuai kadar dosanya. Yakin? Yakin. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu D. Pertanyaan yang terakhir untuk regu D. Setelah ini kita sholat dulu. Pertanyaan yang pertama, hari akhir disebut juga hari apa? Hari akhir disebut juga hari apa? Hari kiamat. Yakin? Ya. Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu E. Apa arti dari mausufuna bikulli sifatin tazino? Apa arti dari mausufuna bikulli sifatin tazino? Masih ada waktu. Waktu masih ada. Waktu masih ada. Gimana? Ternyata tidak bisa menjawab, nilai 0 untuk regu E.
Pertanyaan yang ketiga, ada berapa bagiankah sifat salbiah itu? Ada berapa bagiankah sifat salbiah itu? Ada 1. Masih ada waktu. Pas. Ternyata jawaban salah. Diberi nilai 0 untuk regu. Jadi untuk sementara yang unggul adalah regu A dengan nilai 750. C, D, E. Ini peringkat kedua untuk perolehan sementara. Jadi untuk putaran kedua kali ini adalah sistemnya apabila regu A tidak bisa menjawab, maka dilempar ke regu B. Kalau regu B sudah bisa menjawab, juga tidak bisa menjawab, dilempar ke regu C. C tidak bisa menjawab, dilempar ke regu D. D tidak bisa menjawab, dilempar ke regu E. Nah, seumpama regu B bisa menjawab, maka regu B mendapatkan nilai. Kemudian pertanyaan berikutnya, regu A juga tidak bisa menjawab lagi, maka bukan gilirannya regu B, tapi langsung ke C. Ya, jadi seperti itu. Paham? Waktunya untuk yang mempunyai pertanyaan itu tetap 30 detik, sedangkan yang lemparan artinya menjawab pertanyaan teman itu hanya 15 detik, ya. 15 detik. Tetap pertanyaan apa jawaban setelah bel dibunyikan. Silakan Pak, soalnya disiapkan. Ramadan, ada berapa jumlahnya orang yang tidak wajib berpuasa Ramadan? Waktu masih ada, silakan diskusi dulu. Waktu masih ada. 4. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu A. Pertanyaan yang kedua, sifat beko. Sifat beko termasuk sifat titik-titik bagi Allah. Sifat beko termasuk sifat apa bagi Allah? Wajib. Masih ada waktu. Pas. Ternyata jawaban salah. Yang benar adalah sifat salbiyah. Oh iya, lempar, saya lupa. Lempar ya. Karena tadi sudah saya jawab dari pertanyaan yang tadi. Lemparan. Iya, lemparan. Sifat hayat itu termasuk urutan sifat Allah yang keberapa? Sifat hayat adalah sifat yang keberapa bagi Allah? 15 detik waktu menjawab. Tidak bisa menjawab, lempar ke regu C. Cepat. Yakin? Ternyata jawaban benar, nilai 50 untuk regu B. Berikan lagi mic-nya ke regu A, Pak. Pertanyaan yang ketiga, berapakah jumlah huruf tafkhim? Berapakah jumlah huruf tafkhim? 7. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu A. Pak, silakan. Siapa awal terus di sini bilang di bawah. Bingung pun di bawah.
Pertanyaan untuk regu B. Menjual barang najis hukumnya. Menjual barang najis hukumnya. Haram. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu B. Pertanyaan yang kedua, kenapa malaikat tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya? Kenapa malaikat tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya? Karena malaikat diciptakan dari cahaya. Masih ada waktu. Pas. Dilempar, kurang pas jawabannya. Ya. Tidak bisa menjawab, dilempar lagi. Bisa dilempar ke regu D. Karena malaikat merupakan makhluk halus. Yakin? Ternyata jawaban benar, nilai 50 untuk regu D. Pertanyaan yang ketiga untuk regu B. Lafaz Anasiya terdapat dalam surat apa, ayat berapa? Lafaz Anasiya terdapat dalam surat apa, ayat berapa? Masih ada waktu. Waktu terus berputar. Al-Imran ayat 49. Masih ada waktu. Pas. Dilempar. Jawaban salah. Ke E. Ada berapakah bacaan ana atau ena yang dibaca panjang? Sebutkan. Ada 4. Anaba, Anabu, Anasia, Anamila. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar. Maka untuk regu C mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan untuk regu C. Pertanyaan yang kedua, kitab apakah yang diturunkan kepada Nabi Daud? Kitab apakah yang diturunkan kepada Nabi Daud? Zabur. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu C. Pertanyaan yang ketiga, ada berapakah khiyar itu? Sebutkan. Ada berapakah khiyar itu? Sebutkan. Waktu masih ada. Waktu terus berputar. Silakan berdiskusi. Waktu masih ada. 30 detik untuk menjawab. Ternyata tidak bisa menjawab, dilempar ke regu A. Ada 3. Sebutkan. Khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ayat. Yakin? Pas. Ternyata jawaban benar, nilai 50 untuk regu A. Pertanyaan yang kedua. Sudah habis. Sebut huruf tafkhim juga disebut huruf. Istilah. Yakin? Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu D. Pertanyaan yang kedua, dalil naklinya sifat qiyamuhu binafsihi adalah, dalil naklinya sifat qiyamuhu binafsihi adalah. Waktu terus berputar. Waktunya masih ada.
Ternyata waktu sudah habis, dilempar ke regu B. Kalau tidak bisa menjawab, langsung diberikan ya. Jangan berpikir. Ya. Pertanyaan. Kalau tahu yuk kasih berbagi para penyuruh. Lempar lagi. Dilempar. Nggak bisa. Nggak tahu juga. Dilempar ke regu A. Juga tidak bisa. Waktu maghrib adalah titik-titik puasa. Cepat-cepat berbuka puasa. Bila tiba waktu maghrib adalah hukumnya apa untuk berpuasa? Yakin? Jawaban benar nilai 100 untuk regu D. Sekarang pindah ke regu E. Setelah ini cepat-cepat ya. Pertanyaan yang pertama untuk regu E. Apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam? Apa yang dimaksud dengan pinjam meminjam? Waktu masih ada. Meminjamkan barang kepada orang. Waktu masih ada. Meminjamkan barang kepada orang lain. Pas. Kurang tepat dilempar. Kurang tepat. Lempar ke mana? Ke regu tadi D. Waktu masih ada. Meminjamkan kepada orang lain yang dapat diambil manfaatnya. Kurang tepat dilempar lagi. Anusal. Meminjamkan barang kepada orang lain yang dapat diambil manfaatnya. Waktu masih ada. Pas. Ke A. Ke A. Dengarkan baik-baik pertanyaan tadi. Silakan dijawab. Waktu masih ada. Meminjamkan barang kepada orang lain atau harta benda yang dapat diambil manfaatnya. Kurang pas, semua jawaban salah. Lanjutnya yang benar adalah menyerahkan, bukan memberi pinjam. Kan pertanyaan pinjam meminjam. Bel. Yakin? Yakin. Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu E. Pertanyaan yang ketiga, ada berapakah hukum membaca bismillah di awal surat? Sebutkan. Ada berapakah hukum membaca bismillah di awal surat? Sebutkan. 3. Sebutkan. Waktu masih ada. Sunnah, wajib, haram. Yakin? Ternyata jawaban benar, nilai 100 untuk regu E. Sekarang pertanyaan cepat tepat yang akan